Selamat malam dan selamat datang untuk teman-teman semuanya di acara screening film di Propaganda 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Ropindra Sapitri bersama rekan saya Amin Abdullah yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita telah menyiapkan beberapa rangkaian acara yang tentunya sangat menarik dan istimewa. Waduh, apa aja tuh kira-kira? Selain acara screening film, kita juga telah menyiapkan sesi talk show bersama dengan narasumber yang tentunya sangat menarik untuk kita saksikan bersama sebelum masuk ke sesi screening film nih Pak Gansi. Nah, Pak Gansi pasti udah pada nggak sabar nih ya sama acara kita pada malam hari ini. Jadi ya udah. Tanpa berlama-lama lagi, malah kita masuk kepada rangkaian acara kita pada malam hari ini. Untuk rangkaian acara pertama, yakni talk show. Tapi sebelum itu, aku mau memperkenalkan dulu nih host talk show yang keren-keren banget. Siapa tuh kira-kira host talk show-nya? Ada dua kakak cantik nih yang akan memandu jalannya talk show. Ada yang tahu nggak nih siapa? Hari ini. Siapa tuh kira-kira? Oke, langsung saja kita sambut Kak Dean dan juga Kak Elma. Halo Pak Gansi. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gansi. Tapi pun Masya Allah, luar biasa rame ya pada malam hari ini. Gimana nih kabarnya? Pada sehat nggak? Pada seneng nggak? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Bahagia ya pastinya ya. Bahagia terus ya hari ini ya. Setelah Bahagia kita dong. 3 hari kemarin ada rangkaian artis ya. benar. Pada nonton gak sih? Nonton ya? Nonton Bang pasti. Bagus ya, keren. Iya dong, acara paling happening tahun ini ya gak sih? Betul Di Lampung ya, ada banget, aktivis iya. paling bagus nih di Lampung nih. Dan rangkaian acara itu kita finalnya di malam ini. Bukan final sih ya, kita mau ada screening film teman-teman semuanya ya. Bisa dilihat kita di belakang ini ada emotional colors from a cinematographer's perspective. Benar. Apa tuh Kak maksudnya? Sebenarnya kita mau ngapain sih Kak di sini Kak? Teman-teman ada yang tahu belum? Tahu nggak? Tadi udah di-spill ya Kak, kita mau talk show teman-teman. Kita mau talk show bareng dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Luar biasa. Bener ya Kak ya? Tapi sebelum itu kalian udah pada kenal belum sama kita? Mau kenalan? Bener ya, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang harus? Iya. So kenalin guys. Bukan tak sayang maka tak jadian kan? Waduh. Kayak apa lagi nih? Jadi kenalin ya guys, gue Dean Mulyarmanda, biasa dipanggil Dean. Dan gue dibayar oleh Cantika, biasa dipanggil Emal. Yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depannya kurang lebih untuk ngobrol santai bareng narasumber kita ya. Iya. Malam ini kita akan bahas tentang perfilman. Bagaimana pembicaraan kita kali ini akan membuka wawasan para pagansi tentang perfilman khususnya di sinematografi ya Kak ya. Betul banget, kita bakal breakdown ya apa aja sih sinematografi dalam film seperti itu kurang lebih. Ya mungkin kita bakal jelasin sedikit narasumber yang akan kita undang pada malam hari ini yang tentunya sangat keren, kece, badai, mampus deh. Betul, jadi narasumber kita kali ini guys adalah seorang sinematografer dari Bandar Lampung yang juga bergelut dalam dunia fotografi, videografi, desain juga, dan dia juga seorang businessman. Wow, keren ya. Beliau ini juga suka traveling dan juga suka film gitu. Jadi, wah,
ada background story-nya yang bisa benar-benar ngedukung sama obrolan kita nanti ini ya guys. Ya mungkin kita bakal jelasin juga pengalaman-pengalaman yang telah beliau lalui ya, yang begitu banyak dan juga begitu keren-keren juga. Betul banget. Jadi di tahun 2013 sampai dengan 2014 beliau pernah menjadi operator recording di Track 41 Music Video. Selanjutnya, beliau juga pernah menjadi stage crew dari Beyond Music Studio dari 2014 sampai 2015. Kemudian di tahun 2015 sampai dengan 2016 beliau pernah menjadi staf tata usaha di SMP Swadaya Bandar Lampung. 2 tahun selanjutnya, beliau menggeluti staf admin di Abnormal Seawalk Bandung. Di tahun 2018 sampai dengan 2019 beliau menjadi editor di DFN Production Jakarta. Selanjutnya dari 2019 sampai 2020, beliau menggeluti sebagai videographer di Ruang Guru HQ Jakarta. Di tahun 2020 sampai dengan 2022 beliau menjadi creative director di Chromative. Dan terakhir nih, di tahun ini nih, beliau menerjuni dunia bisnis sebagai founder dari Big Magic Pixel. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita, keren banget ya, segala pengalaman pasti dicobain gitu ya kak. Benar, mungkin sampai berlama-lama setelah latar belakang yang panjang yang kita ucapkan, mungkin kita bisa panggil narasumber kita. Siapa tuh kak? Siapa nih kira-kira? Ada yang tahu gak sih dari pengalaman-pengalaman yang udah kita sebutin tadi, kira-kira siapa? Ada yang kenal? Oke, mungkin langsung kita panggil saja ya. Ini dia, Arso Wibowo. Mal, nunduk mal. Selamat malam Kak Arso. Malam. Enaknya dipanggil apa nih? Kak, Mas, atau Mas? Nama aja deh. Oh, nama aja. So, benar nih. Gak terlalu tua lah soalnya. Kita panggil nama aja ya guys. Gimana kak kabarnya? Arso. Oh ya Kak Arso. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga masih kedepannya juga tetap baik. Alhamdulillah bahagia kak. Dicoba ya. Semoga bahagia terus ya teman-teman juga di sini, semoga bahagia terus. Ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih Kak ya. Tadi datang ke sini jam berapa nih Kak? Nyampe sini jam 6:30. 6:30. Wow. Mungkin kita mau tanya juga nih, akhir-akhir ini Kak Arso sibuk apa sih Kak? Untuk akhir-akhir ini kebetulan lagi jalanin production house sendiri. Tadi udah disebutinnya namanya Pink Magic Pixel. Itu production house yang bergerak di perfilman, terus komersil, video ads di Bandar Lampung dan juga Jakarta. Oke, ya mungkin sesuai sama topik kita kali ini ya. Emotional colors from cinematographer perspective. Pasti Pak Ganzi pada penasaran banget gimana penggambaran warna dari perspektif sinematografi ini. Jadi seseorang sinematografi itu pasti memerlukan suatu warna dan hal yang wajib ya dalam mengerjakan suatu proyek Film gitu iya ya. Mungkin balik lagi boleh ya kak, apa sih yang latar belakangi Kak Arso akhirnya bisa membuat rumah produksi sendiri? Ya, karena sebelumnya kan dari tahun 2000 berapa ya? 18 ya kalau nggak salah, dari 2018 itu gue udah mulai masuk ke dunia audio dan visual. Hai. Udah pada balik dari mana-mana tadi? Udah duduk ya semuanya? Bisa kita lanjutin ya berarti ya? Aman ya? Sampai mana kita tadi kak? Oh sampai ini melatar belakangnya akhirnya bisa membuat rumah produksi sendiri itu apa? Ya dari tahun 2018 udah mulai masuk ke dunia audio visual. Sebelumnya dari tahun 2016 juga udah mulai belajar, belajar soal fotografi dulu. Awalnya itu dari fotografi, terus di situ ngulik semuanya sampai akhirnya
mulai nyoba ke videografinya juga. Tuh, jadi makin akhirnya malah Jatuh cinta ya? iya, bisa dibilang jatuh cinta. Oke, mungkin dari Pixel Magic, Pink Magic Pixel ini apa sih Kak sebenarnya? Produksi apa kayak gitu? Iya, Pink Magic Pixel sendiri itu rumah produksi itu untuk produksi film, terus video komersil, musik video juga. Dari bulan apa kalau boleh tahu? Kan di tahun 2023 ya? Ya. Di bulan apa kira-kira? Dari Januari. Oh dari Januari, Iya. jadi udah hampir setahun Hampir ini ya? setahun, masih muda. Alhamdulillah, lancar terus ya Kak buat rumah produksi. Thank you, thank you. Ya mungkin karena sekarang Kak Arso ini founder ya dari Pink Magic Pixel ya. Berarti tapi Mas Arso masih jadi seorang sinematografer dong ya berarti. Iya, jadi kalau di Pink Magic Pixel itu kita selain rangkap dari tim manajemennya, kita juga terjun untuk jadi tim produksinya juga. Gitu. Jadi sebenarnya Pink Magic Pixel itu foundernya ada 4 dan itu semua terjun semua ke produksinya. Gitu. Dan kebetulan gua di tim produksi itu sebagai DOP atau sinematografernya. Oh gitu. Sejak kapan sih Mas menerjun di dunia sinematografi ini? Semenjak mulai menekuni videografi dan disitu juga udah mulai nonton-nonton film gitu kan. Jadi mulai tertarik gimana kalau gue yang buat, jadi nggak cuma jadi penikmat film aja, tapi gue coba berusaha untuk ngebuat film itu sendiri. Ya, kapan tuh Mas? SD, SMP, SMA gitu? Umur berapa tuh mulai merasa kayak wah kayaknya saya punya hobi nih menjadi seorang editor atau seorang yang berkecimpung di dunia film gitu? Kayaknya setelah lulus SMA deh. Udah 10 tahun yang lalu. Setelah lulus SMA itu berarti langsung muncul buih-buih dari di dunia perfilman gitu ya Kak? Ya. Jadi sejauh ini project apa sih Kak yang sekiranya tuh menurut Kakak yang berhasil banget atau yang jadi memorable lah buat Kakak? Sebenarnya banyak ya, karena enggak banyak banget juga. Cuman yang paling berkesan sampai sekarang itu salah satunya yaitu YouTube Rewind Lampung 2022. Itu yang Kakak ikut andil di situ? Iya, saya sebagai apa Kak? DOP-nya. Keren banget guys. YouTube Rewind Lampung di tahun 2022. 2022 tahun kemarin ya berarti. Bisa nih dicek ya teman-teman kalau misalkan dilihat, kok bagus banget ini Kak Arso Wibowo menjadi salah satu bagian dari DOP ya, tim DOP-nya. Iya. Jadi kalau menjadi seorang sinematografer dari sebuah film ya Pak, ini kan kita mau bahas tentang emotional colors, berarti kan ada emosi warna di dalamnya. Menurut Kakak gimana sih seorang sinematografer tuh menggambarkan emosi warna itu dalam film sehingga bisa sampai kepada penontonnya? Oke. Paling gue bakal bahas agak jauh ke masa sebelum produksi film itu sendiri ya. Jadi kalau kita buat film itu ada 3 tahapan, yaitu pre-produksi, Produksi sama produksi pasca. sama ya pasca produksi. Oke, jadi kalau tadi spesifik nyebut warna atau color grading segala macam, itu sebenarnya udah dilakuin jauh sebelum syutingnya dimulai. Itu ada di proses pra-produksinya. Dan kalau kita spesifik lagi ngomong soal warna, bukan soal color grading aja, bukan soal pewarnaan aja, tapi ada yang namanya color palette, terus dari color palette itu kita buat lagi dari
production design dan kostum. Terus kedua ada lighting, ketiga baru color grading. Kompleks banget berarti ya kak? Iya, lumayan kompleks. Lumayan kompleks. Nah, jadi warna yang kita tentuin itu sebelumnya kita diskusi dulu sama director biasanya. Ini filmnya tentang apa, terus moodnya mau seperti apa, dan biasanya dari director sendiri dia punya referensi warna untuk film yang mau dia buat. Dari situ nanti kita kembangin, baru kita masuk ke production design sama kostum dan lokasi itu masuk di situ juga. Oke, kalau tadi bahas soal katanya dari produser atau director itu punya color palette gitu ya, punya color yang pengen di up gitu ya kak. Tapi menurut kakak dari ramuan atau ingredients yang sudah tersedia untuk pembentukan suasana dalam sinematografi itu sesuai dengan alur cerita filmnya, sesuai dengan latar belakang filmnya, atau sesuai selera editornya sih kak? Awal tetap dari director. Dari arahan? Dari arahnya director awalnya. Terus seorang sinematografer itu biasanya mengembangkan elevate dari visinya si director. Jadi kita mengeksekusi, director punya visi, kita yang mengeksekusi. Jadi apapun pemikiran dari tim sinematografer itu harus dapat persetujuan ya benar ya. Betul. Dari director sendiri. Berarti maksudnya kita nggak bisa langsung ambil lokasi ini, kita nggak bisa langsung pakai kostum yang ini. Nggak itu bisa. Ada aturannya sendiri Ada ya. aturannya. Karena kita kerjanya sebagai tim, bukan individual. Oh ya betul banget ya betul. Oke, mungkin kan kita udah bahas filmnya kayak berarti di film sendiri tuh berarti Kak Arsonnya udah expert lah. Enggak juga. Oh belum, masih belajar. Masih berarti belajar, ya? sampai Kita sekarang masih belajar. Tapi menurut Kakak gimana sih Kak, kayak di era yang sekarang ini kan digitalisasi kan modern itu banyak banget teknologi yang mempengaruhi praktik kerjanya gitu ya. Ada AI, AR, VR gitu yang bisa otomatis gitu. Dan menurut Kakak sendiri yang terjun di dunia pekerjaan itu jadi tantangan gak sih Kak atau jadi keuntungan gitu? Sebenarnya banyak keuntungannya ya, karena workflow kita jadi kebantu dengan adanya AI, terus ada yang namanya augmented reality itu kita produksi jadi terbantu kan, misalkan karena untuk visual-visual yang pakai efek CGI misalkan gitu 3D gitu kan, itu biayanya besar banget gitu. Itu jadi untuk bisa memangkas budget produksi jauh lebih turun. Jadi lebih diuntungkan ya. Iya, diuntungkan. Berarti kalau untuk Kak Arso sendiri lebih terbantu dengan adanya AR atau Betul. lebih suka kerja manual Kak? Sekarang dengan adanya itu AI itu kita kadang-kadang kita kombin. Misalkan kita ketemu case ini kayaknya shot ini nggak possible deh gitu. Karena AI juga belum sempurna ya Kak ya? Iya. Sekarang kayaknya udah makin sempurna Udah sih. makin sempurna, Jadi kita ini bisa nih diakalin pakai AI gitu misalkan gitu. Iya. Berarti AI-nya malah digunakan untuk improve ya, malah digunakan Benar. jadi buat temen ya, buat kerja ya. Keren. Berarti menurut aku warna dalam sebuah film ini penting ya Kak ya? Penting. Seberapa penting sih Kak dalam produksi film gitu Kak? Sangat penting karena dari warna itu kita bakal ngerasain apa yang sedang terjadi di dalam film itu sendiri. Oke, misalkan let's say kita sebut film horor. Dengan rata-rata film horor cenderung warnanya gelap. Terus warna-warna yang bisa kita rasain kalau itu warna itu dingin, mencekam gitu kan.
Padahal kita cuma melihat aja tapi kerasa. Sedikit kerasa. Gitu. Ya tetap dibantu dengan visual yang menarik dan sound effect biasanya kan kalau horor. Mencekam gitu. Karena horor tuh identiknya sama sound effect-nya itu sih, bikin Iya. kaget-kaget ya. Bikin jump scare ya. Iya, benar. Tapi ada juga beberapa film yang justru dia mematahkan stigma itu. Iya, contohnya apa? Midsommar. Oh, Midsommar. iya benar. Di sini kita lihat visualnya semuanya cerah, berwarna. Tapi dark gitu ya. Tapi kita tetap dapat nuansa mencekamnya itu kita tetap terasa ya. Itu menurut gue gila banget sih. Berarti dari pandangan seorang sinematografer, Midsommar tuh benar-benar mematahkan stigma itu ya? Betul, betul. Ya katanya film Midsommar ini juga tuh film yang rusak mental gitu, yang nonton katanya tuh bakal gitu lah, bakal merasa Iya, ya enak gitu. takut gitu kan. Ya, tapi bener sih. Film horor yang gak horor gitu. Karena Film horor yang gak horor. horor gitu. Iya, panelnya cover atau posternya nggak kelihatan itu horor gitu ya. Berangkat dari situ nih Kak, dari pandangan seorang sinematografer membuat film yang bisa dibilang mematahkan stigma itu tadi susah atau gimana? Sorry, Jadi kan tadi kan disebutkan bahwasanya ada stigma yang bilang kalau color grading horor itu biasanya identik dengan yang gelap gitu kan. Tapi ada ternyata yang mematahkan stigma itu. Salah satunya film Midsommar. Dari kalau pandangan kakak sendiri nih, kira-kira kalau ngebuat film kayak gitu susah atau gimana? Atau Merasa tertantang nggak gitu? Iya, betul. Pengen buat inovasi baru juga nih gitu. Film vintage tapi kalau di- jadinya modern gitu. kalau sekarang kayaknya masih sulit ya untuk saya pribadi. Itu juga kan munculnya ide itu gue yakin nggak cuman ide dari satu orang ya. Kemungkinan kalaupun itu muncul dari ide satu orang itu kayaknya orang gila deh. luar biasa? Orang biasa. Genius. Imajinasi. Oke, mungkin aku juga mau tanya-tanya nih soal color grading ini. Menurut kakak, kalau misalnya pemula-pemula yang pengen belajar color grading itu mulainya dari mana sih kak? Mulai belajarnya itu apa gitu, titik awalnya gitu? Apa yang harus dipahami? Apa yang harus lebih dicari tahu gitu? Oke. Sebenarnya kalau color grading menurut gua itu bukan soal kita mewarnai di software aja. Jadi banyak hal yang harus dipikirin sebelum memulai color grading. Misalkan tadi gua udah mention soal production design yang custom, terus lighting juga dipikirin. Jadi color grading itu justru tahap akhir. Jadi istilahnya kita udah color grading sebelum syuting. Oh, udah ada pemikirannya ya, pemetaannya. Gitu. Iya, jadi kita udah mikirin ntar misalkan shot ini pengen di warnanya kayak mana ya, misalkan pengen ada warna merah misalkan gitu ya, merah, atau lightingnya pengen warna biru gitu. Itu kan harusnya udah dipikirin dari sebelum syuting kan. Nggak mungkin kalau kita nge-shoot gambar yang di situ semuanya pakai baju warna putih, terus lampunya warna putih, di color grading pengen jadi merah, kan nggak, kan aneh kan? Gak susah ya kalau Jadi menjadi sinematografer atau menjadi editor di bagian color grading itu cuma touch up-nya aja ya, pemanisnya aja gitu. Setelah Bisa. produksi gitu. Pelengkap lah, karena color grading untuk di sekarang kan kita ini ya, kalau untuk memunculkan warna dari hasil file yang udah kita syuting gitu. Karena kalau sekarang itu kita pakai kamera dengan log profile itu warnanya flat semua, jadi di color grading itu ya kita munculin warnanya gitu. Jadi memang tergantung device dan juga tergantung
alat penataan ruang Iya. cahaya gitu kan ya. Paling untuk color grading paling ada beberapa tujuan sih. Contoh untuk pemisah suatu adegan misalkan. Misalkan kita pengen nunjukin pemisah antara waktu sekarang dan zaman dulu misalkan. terlihat perbedaannya Iya, gitu ya yang signifikan. kayak contoh film yang baru viral kemarin itu Gadis Kretek, nonton nggak? Oh iya nonton Ya, bener-bener. itu kan kelihatan tuh masa yang tahun Latar belakang. 2026 ya, Iya, 2023 gitu. Warnanya terlihat lebih saturate gitu ya. Warnanya lebih keluar semua. Tapi yang waktu flashback ke masa siapa namanya Jengyah Jengyah itu warnanya lebih disaturate gitu kan, warnanya lebih nggak terlalu kotak gitu kan, jadi kerasa antara ruang dan waktunya. Berarti itu cuma main dari color grading aja ya kak? Ya. Oke, berarti color grading ini udah jadi sebagai penegasan juga warna. bisa dibilang. Benar. Sebagai penegasan waktu juga bisa, penjelasan tempat mungkin ya kayak pesan tadi gitu ya. Terus kalau kita perhatiin juga buat yang udah nonton Gadis Kretek itu misalkan kita ada di masa sekarang itu penggunaan lampu, penggunaan lighting, penggunaan wardrobe, pemilihan lokasi itu dibuat dengan warna-warna yang kita nyebutnya complementary misalkan ya. Complementary itu misalkan warna kuning itu complementary-nya warna biru misalnya, itu kalau dari color wheel itu berlawanan lah gitu. Terus itu yang bisa menciptain kontras gitu. Jadi kepisah. Jadi benar-benar perbedaannya itu kerasa. Kalau yang di masa lampau kan mereka dari artistiknya, wardrobe, lampu itu mereka rata-rata pakai color harmoni yang analogous. Analogous itu warnanya mirip-mirip, misalkan kuning, terus pastel, jingga misalkan gitu. Jadi warnanya terlihat ngeblend. Oke, mungkin tadi itu kan ada beberapa filter nih ya. Misalnya kalau saya nyebutnya filter ya, beli. Emang aslinya apa nih sebutannya yang benar nih untuk filter tersebut? Filter. Maksudnya yang warna kuning itu cocok untuk yang masa lampau gitu kan ya, warna tersebut color paletnya gitu kak ya mungkin. Itu disebutnya bukan filter ya. Apa nih? Kalau filter gitu biasanya kan itu dari ini ya. Ya nama-nama preset, Preset. di aplikasi lah ya biasanya kita nyebutnya apa ya? Nggak ada preset sih sebenarnya. Kita buat itu semua manual pasti. Udah direncanakan dari awal. Mungkin kalau untuk kayak tadi untuk menjelaskan beberapa film, kalau untuk film-film bisa contoh nggak sih kak color grading yang ada di beberapa film lainnya gitu. Tadi kan udah dijelasin yang horor dan juga yang untuk vintage ya mungkin untuk masa lalu gitu. Jadi biasanya kalau horor warnanya gelap ini, dan juga kalau untuk masa lalu biasanya warnanya dominan kuning dan lain-lain. Bisa jelasin nggak kak kayak misalnya film romance, horror film drama Korea atau perbedaan dengan film sinetron Indonesia gitu kan? Oke. Ada satu film lagi yang ini menarik banget. Kalau kalian udah pernah nonton, judulnya Budi Pekerti, udah pernah nonton? Belum sih saya. Iya benar, Budi Pekerti itu kalau kalian perhatiin warnanya itu cenderung warna biru, kuning, ya dua warna itu, biru dan kuning. Hampir di semua shot warna itu mendominasi gitu. Dan itu ternyata setelah gua tahu infonya dari awal sebelum produksi, si art director itu dia terinspirasi dari buku PKN tahun 90-an. Wow, Itu warnanya emang warnanya biru dan kuning gitu. unexpected ya gitu. Iya. Tapi ada nggak sih yang kemarin directornya pengen tunjukin dari warna biru dan kuning itu ada makna yang mau ditunjukin nggak sih kan dari film Budi Pekerti itu? Ya tergantung ya, ini bisa beda-beda.
si direkturnya punya visi seperti apa untuk menyampaikan film ini. Nanti kita cuma memaksimalkan apa yang direktur mau. Misalkan direktur pengen ngebuat suasana ini dia si karakter misalkan sedang dalam terpuruk, tertindas misalkan gitu. Gua kemarin habis syuting musik video, videonya band Kompares judulnya Laki-Laki Sejati. Bisa dicek, ada satu shot yang dia si karakter utama ini sedang merasa tertekan banget hidupnya. Dia ada di wastafel. Jadi di wastafel itu gua pisahin warna lampu lightingnya. Di dalam wastafel itu warna biru, di luar warnanya kuning. Itu gue pengen ngasih tahu audiens itu kalau si karakter utama ini sedang merasa tertekan dengan dunianya sendiri, ya gitu ada di wastafel itu ya, ininya visualnya. Sedangkan di luar itu warna kuning. Itu gue pengen nyampein dia ini hanya dia loh yang ngerasain ini nih. Dia ngerasa sendirian banget, padahal di luar itu nggak seburuk yang dia rasain sekarang kok gitu. Berarti Kak Arso setuju gak sih kalau warna biru itu menggambarkan kesedihan? Kalau kuning itu kebahagiaan, kehangatan. Kehangatan. Itu lebih ke naluri kita aja sih. Naluri ya sebenarnya. Benar. Nah, kalau Vaganzi yang hadir malam ini, kira-kira dari perbincangan barusan tadi, ada yang mau ditanyain gak sih seputar dengan color grading mungkin atau dunia sinematografi? Ya mungkin yang teman-teman yang tertarik ya di dunia perfilman gitu. Iya benar banget. Gak harus tentang perfilman juga sih ya, tentang shoot-shoot, tentang menjadi seorang fotografer yang mungkin bisa memainkan warna dengan baik gitu kan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman penonton? Dulu kita lihat-lihat dulu nih, kira-kira ada nggak sih yang mau bertanya gitu seputar apa yang sudah kita bahas? Atau mau tanya tentang profilnya Kak Arso juga boleh? Boleh ya Kak? Nanya pengalaman, info waktu. Pengalaman mungkin terkait dengan Oke. ada nggak ya, kita screening dulu nih. Kira-kira ada yang angkat tangan nggak ya? Silakan angkat tangan. Oke, umum penonton yang belum ada pertanyaan, mungkin saya aja yang mau nanya ya. Boleh banget Kak. Saya Diwakili nih langsung. Ya inisiatif ya. Oke. Ya jadi mau tanya sih Kak, setelah menjalani semua pengalaman-pengalaman yang ada sebagai desainer ya bisa saya bilang ya, editor, sinematografer, jadi pebisnis juga gitu. Mana sih Kak yang menurut Kakak paling Kakak banget gitu? Kayaknya saya cocoknya di sini nih. Oh jadi tadi ada pengalaman sebagai staff TU ya, lumayan pengalaman yang menarik. Kenapa pada akhirnya bisa sampai di situ Kak? Benar. Kayaknya permasalahan anak muda dulu masih nyari jati diri. Oh, jadi coba-coba dulu semuanya sampai akhirnya ya mungkin ini akhirnya gue nemuin feel-nya. Nyawanya tuh ada di sini ternyata gitu ya. Jadi setelah kemana-mana itu akhirnya tetap aja baliknya ke sini gitu. Mungkin ada nggak sih Kak role model Kakak di dunia sinematografi? Ada dari Indo itu ada Ical Tanjung. Ical Tanjung itu sinematografer yang buat film Pengabdi Setan. Oh. Itu gue big fans lah sama dia. Terutama gue juga pecinta horor juga gitu. Jadi Pecinta horor jadi. Gitu. Kalau di luar ada Raja Dibikin, banyak sih. Banyak ya? Banyak. Nah, kira-kira mau coba nih Kak buat karya-karya di horor gitu.
pengen banget. Pengen banget. Cuman belum ketemu director yang ngajak gue untuk bikin film horor. Kalau ada director di sini pengen buat film horor, boleh nih, coba. ajakin. Boleh, Nyobain genre horor gitu ya. Panggilan untuk semua director ya di sini ya. Berarti kalau dari hasil karyanya Kak Arso sendiri ada ciri khasnya nggak Kak? Ciri khas. Iya, yang identik kalau misalkan kita lihat karyanya, oh ini Arso banget nih. Anda tahu? Kalau gue personal sendiri, taste-nya itu suka gambar-gambar yang sempit. Gue nggak terlalu suka gambar-gambar yang terlalu lebar gitu. Gue suka yang sempit, yang fokus gitu. Cenderung minimalis berarti ya? Minimalis. Minimalis. Oke. Oke, jadi kita lapor lagi ke penonton ya. Setelah kita bertanya-tanya, sekali lagi ada penonton yang Pak Ganzi deh. Pak Ganzi yang pengen bertanya. Ingin bertanya. Boleh banget ya, mumpung ada nih narasumbernya di sini langsung untuk menjawab ke pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Ada nggak? Oh iya Kak, untuk informasi nanti setelah ini tuh kita bakal ada menonton film bareng-bareng yang udah diproduksi dari HMJ Komunikasi gitu. Jadi sama Pak Ganzi yang di sini jangan dulu pulang karena kita bakal nonton bareng-bareng. Gak cuma satu film nih. Kita bakal tayangin ada 3 film yang kita Benar. yang berhasil HMJ Ilmu Komunikasi produksi. Jadi dari film itu boleh nanti kita minta Kak reviewnya gitu ya untuk sebagai ya kita juga minta pendapat gitu untuk pembelajaran kedepannya seperti itu. Ini dari Pak Ganzi dia mau nanya nggak ya malam ini? Ada ya? Boleh? Boleh. Aku sama ke depan sih Kak. Ditarik ke depan nih Kak Dea. Oke, halo Kak. Halo. Tapi jujur nih kelihatan ya kayak muka orangnya ya. Maju ke depan ya Kak? Boleh. Iya oke. Halo Kak, aku Fikri Kak, jadi aku mau nanya. Halo, Fikri. Soal color ya. Cara kita balancing tuh warna dari kamera yang beda, misalkan 8 bit sama 10 bit, itu gimana cara balancingnya Kak biar kira-kira nggak jauh beda lah warnanya gitu. Ini masalah teknologi nih ya. Simpel gini aja sih, paling kamera yang 8 bit nggak bakal bisa kita up jadi 10 bit. Otomatis yang 10 bit mau nggak mau kita turunin pakai yang 8 bit. Simpel aja gitu. Oke. Mungkin ada lagi di sebelah kiri. Setelah kita mulai ke sebelah kanan. Ada lagi nggak? Oh terjawab ya Kak ya tadi? Terjawab ya, alhamdulillah. Ya benar. Ini ada yang mau nanya lagi nggak Pak Ganzi? Kita screening lagi. Ada nggak ya? Mungkin dari teman-teman panitia ada yang mau ditanyain? Apa mungkin kita mau review PPT? Cukup ya? Cukup ya? Atau udah nggak sabar mau nonton film? Oh, baru vokal banget ini kedengeran suaranya ya. Kalau ditanya suruh nanya, nggak ada yang jawab. Oke lah kalau begitu. Terakhir boleh Kak closing statement untuk Pak Ganzi atau acara pada malam hari ini. Nah, mungkin pesan-pesan juga buat Pak Ganzi yang tertarik di dunia perfilman dan juga kira-kira gitu. Oke, buat aja dulu, jelek mah urusan belakangan. Buat aja dulu, jelek mah soal belakangan. Ya berarti buat kalian yang mau terjun ke dunia ini jangan takut. Buat aja dulu, pede aja dulu, masalah hasil mah belakangan. Mau jelek atau enggak gitu ya Kak, bener ya? Iya gampang. Yang penting cobain dulu, betul. Oke, mungkin kita nggak kerasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol panjang, seru, bahagia.
Bahagia bersama Kak Arso ya. Semoga apa yang udah kita obrolin tadi bisa diambil ya pelajaran buat kalian, terutama nih teman-teman yang mau memang terjun ke dalam dunia perfilman gitu. Benar. Baiklah, terima kasih ya Kak Arso sudah Sama-sama. menemani kita berbagi sharing info ilmu. Benar. Yang sangat insightful ya. Betul banget, betul banget. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita akan memberikan penyerahan plakat terlebih dahulu ya. Iya, boleh banget. Oke, thank you Kak Arso. Terima kasih Kak Arso. Ya mungkin ya kita ucapkan terima kasih untuk Kak Arso yang udah keren banget nemenin kita pada malam hari ini. Keren banget, luar biasa, tepuk tangannya mana dong? Wow, rame ya? Udah gak sabar mau nonton ya? Bener, hasil produksi dari HMJ Ilmu Komunikasi. Gak sabar dong, ini keren banget soalnya. Banget ya. Banget. Coba mana? Aku pengen denger lagi. Gue pengen denger lagi semangatnya untuk nonton screening film kita pada malam hari ini. Mungkin gue kasih jargon dikit deh, gitu kan. Kalau gue bilang vagansi, gitu kan. Jawabnya Konvagenza. Setuju ya? Setuju ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, ayo katanya. Tuh, 2, 3. Ayo Vagansi. Kurang bulat. Sekali lagi lah ya. Sekali lagi ya. Boleh ya Kak ya? 1, 2, 3. Ayo Vagansi. Keren banget, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Iya, sepertinya udah pada gak sabar ya apa kita bener. di film kita yang ditunggu-tunggu banget pada malam hari ini. Mungkin udah. Benar, mungkin sebelum itu kita lanjut ke screening film. Kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh vagansi yang udah setia mendengarkan obrolan-obrolan kita mengenai emotional colors from cinematographer perspective. Dan saya Emal, Saya Dayan. Kami pamit undur diri dan wassalamualaikum